Di soal ini kita membahas tentang discrete Fourier transform ya. Kita diberikan sebuah filter tidak ideal yang didapatkan dari DFT, IDFT, serta windowing yang respons frekuensi sebagai berikut. Pertama, kita disuruh mencari HPN, yaitu hasil IDFT. Oke, HPN ini adalah IDFT, inverse discrete Fourier transform, dari HPK. Nah, sedangkan HPK sendiri itu adalah HD omega yang dicuplik pada omega itu kelipatan dari 2pi per 8-nya. Gitu. Nah, berarti ini kan HPK adalah ini, kemudian untuk mendapatkan HPN kita lakukan inverse discrete Fourier transform. Kalau discrete Fourier transform, definisinya dari video sebelumnya itu adalah sigma n sama dengan 0 sampai n-1 dari HPN dikali E pangkat minus J 2pi k n per n besar, ya kan? Kalau untuk mendapatkan, ya ini sama dengan HPK gitu ya. Ini adalah DFT. Kalau IDFT, untuk mendapatkan kembali HPN-nya itu, dia adalah sigma K dari 0 sampai n-1 HPK E pangkat J 2pi k n per n besar dikali 1/n gitu. Oke, jadi yang beda kalau IDFT itu ada 1/n-nya dan di sini eksponennya itu positif ya. Jadi bukan minus J 2pi k n per n tapi positif J 2pi k n per n. Oke. Kita gunakan persamaan ini untuk menjawab soal yang pertama. Berarti HPN ini adalah 1/8 saat K-nya 0, kita lihat. Kita coba buat dulu tabelnya ya. Kita kan dari HD omega ini kita akan cuplik nih. Kita akan cuplik saat omega itu 2pi k per 8. Berarti kita akan coba cuplik nilai ini, nilai K-nya, kemudian ini nilai HPK-nya yang merupakan HD omega yang dicuplik pada omega 2pi k 2pi per 8k atau pi per 4k. Oke, kita buat dulu tabelnya. Kita akan tinjau nilainya dari K0 sampai dengan 7. Kalau 0 bisa kita lihat di sini 0. Lalu saat 1 di sini dia juga 0 ya. Tapi kita ngambil nilai kanannya saja. Jadi kita ambil 1. Saat 2 dia juga 1. Saat 3 dia bernilai 0. Atau kita, kalau misalkan dia nilainya itu arbitrary seperti ini, maksudnya dia kan, ini kan bisa 0 atau dia bisa 1 ya. Kita ambil satunya aja deh ya. Kita ambil satunya aja. Sebenarnya terserah juga sih, ini cukup arbitrary ya, tergantung algoritmanya. Tapi untuk sekarang kita ambil yang maksimumnya aja, berarti 1 gitu. Boleh juga kita ambil 0, tapi kita ambil, kalau misalkan dia ada di titik-titik yang transisi seperti ini, kita ambil yang satunya gitu ya. Oke, jadi 0 itu 0, 1 dia 1, 2 1, berarti 3 juga 1. Di saat 4 dia 0, 5 dia 1, 6 1, dan 7 juga 1. Oke, 1 1 1. Maka kita peroleh ini jadinya 0 ditambah 1 dikali E pangkat J 2pi n per 8 tambah E pangkat J 2pi n per 8 kali 2 tambah ya
seperti ini. Saat 4 dia 0, saat 5 dia 1, saat 6 dan saat 7. Nah, seperti itu. Nah, kita akan coba sederhanakan bentuk ini ya. Kita akan gunakan sifat cos kotak itu sama dengan E pangkat J kotak tambah E pangkat minus J kotak per 2. Atau 2 cos kotak sama dengan itu. Dan kita akan coba lakukan pairing, pemasangan. Kira-kira yang mana yang bisa kita pasangkan? Kita akan pasangkan ujung ke ujung ya. Jadi ini akan kita pasangkan dengan ini. Lalu yang ini kita pasangkan dengan yang ini. Kemudian yang ini kita pasangkan dengan ini. Berapa titik tengahnya? Misalkan yang kuning. Berarti kan 2/8 dengan ini kan kita cari mediannya atau titik tengahnya. 2 kali 7/8. Kalau ditambahin jadinya 2/8 kali 8/8 dibagi 2. Coret 1/8. Ini di 2/8 dengan 2 kali 7/8. 1/4 dengan 7/4 ya. Kita tambah jadi 2, kita bagi 2 jadi 1. Ini kan 8/4. Kalau kita bagi 2, ini sama dengan 1. Oh, berarti nanti kita faktorkannya itu adalah E pangkat JPN gitu. Jadi JPN ini adalah dia median ya dari 2/8 dengan 14/8. Dia juga merupakan median dari 4/8 dengan 12/8 gitu. Kita tambah, kita bagi 2. Supaya apa? Supaya dia simetris. Supaya nanti satunya adalah E pangkat J kotak dan satunya lagi adalah E pangkat minus J kotak. Berarti kita faktorkan jadinya berapa? Ini kan E pangkat 3/4 ya. Kita faktorkan 1 jadi E pangkat ini 1/4 jadinya minus 3/4. Minus J 3/4 N 3/4 PN. Kemudian yang ini kita faktorkan, ini kan 7/4, kita faktorkan 1 jadinya positif 3/4. Nah, ini yang kuning. Kemudian yang biru dia setengah, kita faktorkan jadi E pangkat minus J Pi per 2N. Kemudian yang ini jadinya E pangkat J Pi per 2N. Ya kan? 12/8 itu adalah 3/2. Kita faktorkan 1 jadi setengah. Ini yang biru. Terakhir yang hijau, E pangkat 3/8. Kita faktor 3/4. Kita faktorkan jadi minus J 1/4 PN. Yang ini jadinya harusnya E pangkat J 1/4 PN. Ya. Nah, tadi ya dengan menggunakan sifat kosinus tadi, ini dapat kita tuliskan ulang menjadi 1/8 E pangkat JPN. Kemudian 2-nya bisa kita keluarkan. Ini jadi cos 3 Pi per 4 PN tambah cos Pi per 2N tambah cos Pi per 4N. Nah, seperti itu. Atau ini kita sederhanakan jadinya 1/4 E pangkat JPN. Berarti kan cos NP ya, cos PN. Itu sama dengan min 1 pangkat N. Ini jadinya cos Pi per 2N. Cos Pi per 2N itu ya dia tergantung sih kalau N-nya genap atau ganjil ya. Berarti ya udah ini apa adanya. Cos Pi per 4N tambah cos Pi per 2N tambah cos
3pi per 4n. Ya, ini adalah HPN yang kita cari. Itu adalah jawaban untuk yang soal pertama. Soal kedua, kita disuruh untuk menghitung HN. Mencari HN yang merupakan hasil sebentar, yang menjadi WN ini HPN. Oh, oke. Jadi HN ini adalah hasil windowing. Hasil windowing HPN. Nah, HPN ini kan dia terdefinisi untuk semua nilai N ya. Tapi kita akan batasi nilainya dengan menggunakan window ini. Jadi kita ambil nih nilai-nilai HPN untuk N-nya 0 sampai dengan 8. Karena dia kita kalikan gitu. Oke, jadi hasil windowing itu berarti HN sama dengan HPN dikali WN. Karena WN ini bernilai 1 dari N sama dengan 0 sampai dengan N sama dengan 8, maka kita juga hitung nih nilai HPN yang sama dengan nilai HN. Saat nilainya itu N-nya dari 0 sampai dengan 8. Oke, kita hitung. Ya, kalau kayak gini sih sebenarnya enaknya menggunakan kalkulator ya kita menghitungnya. Teman-teman, saat kuis ataupun ujian, silahkan mempersiapkan kalkulator Casio-nya. Kita akan coba hitung dengan menggunakan kalkulator. Jadi, kita pergi ke mode equation ya, nomor 5. Mode table nomor 7. Nah, di kalkulator Casio kan table itu jadinya kita dapatkan fx ya di menunya. Ya udah, kita anggap aja di sini n sebagai sebuah x gitu. Kita masukin formulanya 0,25 dikali min 1 pangkat x dikali cos pi per 4x ditambah cos pi per 2. Ini saya sedang menggunakan kalkulator ya. Ditambah cos 3 pi per 4 x. Startnya dari 0, n-nya 8, stepnya 1. Set, kita hitung. Oke, dengan menggunakan kalkulator Casio, kita peroleh hasilnya. Ini agak jelek ya hasilnya. Coba saya pastikan lagi deh formulanya betul. Ya udahlah. Kita ikutin aja ya. Kita asumsikan saya nulisnya betul di kalkulator, tapi dari kalkulator Casio kita peroleh ini adalah 0,75, 0,749. Ini 0,7486. Ini minus 0,747. Minus 0,741, 0,7382, dan minus 0,733, dan 0,7291. Oke. Gue jadi ragu, ini benar atau enggak ya? Ntar coba dicek ulang deh di kalkulator ya. Coba saya pause saja videonya. Nah kan, sorry, ternyata betul, ternyata salah hitung, salah ketik di kalkulatornya. Seharusnya ini adalah seharusnya 0,75, 0 minus 0,25, 0 minus 0,25, 0 minus 0,25, 0
0,75. Ini 0,75. Sorry, ini berantakan. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0 minus 0,125. Oke, ini ya nilai HN ya. Berarti kalau mau ditulis paling jadinya HN sama dengan 3/4, 0, minus seperempat, 0, minus seperempat, 0. Tadi kok ada 0,125? Ini minus 0,25. Minus seperempat, 0, 3/4. Nah, kemudian di soal B kita juga disuruh untuk menunjukkan bahwa HN ini memiliki fasa linear tanpa menghitung respons fasanya. Petunjuknya manfaatkan sifat pergeseran waktu sirkular dari DFT. Oke. Jadi HN itu bersifat linear. HN bersifat linear apabila HN itu sama dengan HN minus N. Dalam hal ini 8 minus N. Artinya, ketika HN itu dibaca dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri, dia memberikan hasil yang sama. Nah, perhatikan ya bahwa kalau dibaca dari kiri kan kayak gini. Kalau dibaca dari kanan ke kiri, dia juga sama, ya kan? Berarti dia bisa kita bilang palindrom gitu ya. Istilahnya palindrom. Karena ini baca kiri kanan, dan baca kanan ke kiri, itu hasilnya sama. Karena ternyata betul, maka dapat disimpulkan bahwa HN berfasa linear. Gitu. Kemudian soal yang C-nya, yang terakhir, tentukanlah respons magnitud dan fasa dari filter ini, dari H omega sih. Nah, kita udah punya HN, sekarang kita mencari H omega. H omega kan sigma N dari 0 sampai dengan 8. Sebenarnya dari minus tangga sampai yang tangga sih. Tapi karena dia terdefinisi dari 0 sampai 8, berarti dari 0 sampai 8 HN E pangkat minus J omega N. Ya udah, kita masukin satu persatu. 3/4 minus seperempat E pangkat minus J 2 omega minus seperempat E minus J. Ini kan 0, 1, 2, 3, 4. 4 omega minus seperempat E minus J 6 omega tambah 3/4 E J berapa itu? 8 omega ya. Nah, lagi-lagi kita faktorkan nilai tengahnya itu kan berarti 4 E pangkat J 4 omega ya. Berarti E pangkat J 4 omega kita faktorkan 3/4 E pangkat minus J 4 omega tambah 3/4 E pangkat J 4 omega. Lagi-lagi sama strateginya, kita pairing ujung dengan ujung. Ini minus. Nah, ditambah ya, atau dikurangi seperempat E pangkat 2J omega minus seperempat E pangkat minus 2J omega, kemudian minus seperempat. Oke, berarti dengan menggunakan tadi ya, sifat cos kotak itu sama dengan E pangkat J kotak tambah E pangkat minus J kotak per 2, atau 2 cos kotak sama dengan ini, maka kita peroleh ini sama dengan E pangkat minus J 4 omega. Ini jadinya 2-nya keluar, ini cos 4 omega, ditambah 3/4 ya. 3/4 cos 4 omega minus seperempat cos 2 omega minus seperempat. 4-nya bisa keluar, jadinya keluarnya jadi setengah.
Oke, kita peroleh H omega sama dengan ini. Berarti kalau disuruh mencari respons magnitudenya, kita hitung magnitud ini dan magnitud ini, lalu kita kalikan. Ini kan E pangkat J sesuatu itu kan dia adalah unit circle ya. E pangkat J 4 omega itu adalah di unit circle lokasinya, maka dia magnitudnya 1. Berarti ini sama dengan setengah mutlak 3 cos 4 omega minus cos 2 omega minus 1. Nah, sedangkan respons fasanya V omega, atau ada juga yang nulisnya sudut H omega, itu berarti kan tangan inverse bagian real dan imajinernya ya, kita bagi. Ini kan adalah suatu bilangan nih, berarti dia tidak berkontribusi, maka kita tinjau ininya saja. Karena kan E pangkat J kotak itu kan cos kotak tambah J sin kotak kan. Ini bagian realnya, ini bagian realnya, ini bagian imajinernya. Berarti sudutnya itu adalah tangan inverse sin 4 omega dibagi cos 4 omega. Maka sudutnya itu adalah minus 4 omega. Sebenarnya dua kasus ya, minus 4 omega dan pi dikurang 4 omega. Oke, ini terjadi saat nilai mutlak ini, yang panjang ini, itu lebih besar dari 1, dan ini saat kurang dari 1. Nah, ini adalah jawabannya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan soal kali ini. Kita lanjutkan pada video berikutnya, yang merupakan video terakhir secara resmi dari playlist ini. Sekian, terima kasih.